Bacaan kita hari ini adalah Kejadian 41, ayat 1 sampai 8. Mari kita baca bersama. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan merenungkan kasih karunia Tuhan bersama-sama dengan judul Mimpi yang Dilihat Firaun. Kejadian pasal 41 berisi salah satu kisah yang paling dramatis di dalam Alkitab. Pasal inilah yang menceritakan kisah Yusuf, yang tadinya adalah seorang budak di Mesir, dan kemudian secara tidak adil dijebloskan ke dalam penjara, menjadi mangku bumi atas seluruh tanah Mesir. Di pusat perubahan dramatis dalam kehidupan Yusuf ini, ada sebuah mimpi. Penderitaannya dimulai karena ia dimusuhi oleh saudara-saudaranya akibat cerita mimpinya. Dan ia juga mengalami titik balik dalam hidupnya dengan menafsirkan mimpi orang-orang Mesir. Yusuf akhirnya mencapai posisi mangku bumi, yang merupakan kedudukan tertinggi kedua setelah Firaun. Fakta bahwa kehidupan Yusuf terkait dengan mimpi bukan hanya berarti ia menjalani kehidupan yang tidak biasa, ia mengalami hal-hal yang misterius, atau ia hidup dengan mengalami hal-hal yang ajaib. Melalui mimpi, Allah terlebih dahulu memberitahukan rencananya sendiri, dan juga memberikan hikmat untuk dapat menafsirkan mimpi tersebut, sehingga hal yang menakjubkan ini dapat terjadi. Oleh karena itu, pernyataan bahwa kehidupan Yusuf terhubung dengan mimpi memiliki arti yang sama dengan pernyataan, ini bukanlah pekerjaan manusia. Ini berarti bahwa kehidupannya bukanlah hasil dari usaha atau rencana manusia, melainkan sepenuhnya pekerjaan Allah. Mimpi bukanlah sesuatu yang bisa dialami manusia karena ia ingin bermimpi. Manusia hanya bisa bermimpi jika Allah memberikannya. Dan dalam perikop hari ini dan sebelumnya, kita melihat bahwa mimpi tidak dapat ditafsirkan dengan kekuatan manusia. Mimpi hanya dapat ditafsirkan jika Allah memberikan hikmat. Oleh karena itu, fakta bahwa kehidupan Yusuf dimulai dengan mimpi, berlanjut dengan mimpi, dan diakhiri dengan mimpi, memiliki arti yang sama dengan Allah memegang kehidupan ini. Allah yang menjalan kehidupan ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan, agar kehidupan kita semua, seperti Yusuf, menjadi kehidupan yang dipegang oleh Allah, sehingga berjalan, berlangsung, dan terbentang sesuai dengan kehendaknya. Dialah yang memberikan mimpi, dan dialah juga yang menggenapi mimpi itu. Seperti yang telah saya sampaikan berulang kali, kitab Kejadian adalah kitab yang mengharuskan kita untuk berfokus pada Allah, dan hanya pada Dia semata. Dalam perikop sebelumnya, 2 orang pegawai raja bermimpi, dan Yusuf menafsirkan mimpi mereka. Sesuai dengan tafsiran Yusuf, salah seorang dari mereka kembali ke pekerjaannya, sementara yang lain dihukum mati. Sekarang, dalam perikop hari ini, Firaun bermimpi. Ada sesuatu yang harus selalu kita ingat tentang Firaun. Ia bukan sekadar seorang penguasa yang berkuasa atau seorang panglima perang yang kuat, tetapi pada masa itu, ia adalah sosok yang dianggap sebagai dewa. Kita harus mengingat hal ini. Dewa tidak boleh tidak mengetahui apapun, dan dewa tidak boleh sakit atau mati. Oleh karena itu, dewa tidak boleh memiliki ketakutan atau kekhawatiran. Namun, apa yang sedang dilakukan oleh Firaun dalam perikop hari ini? Ia sedang gelisah. Ia diliputi ketakutan. Hatinya sangat gelisah, dan ia tidak dapat menenangkan dirinya. Kegelisahan Firaun ini menjadi kegelisahan seluruh negeri. Kegelisahan Firaun begitu hebatnya, hingga membuat seluruh negeri gempar. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan dari perikop hari ini, ayat 8. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka,
tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Amin. Kegelisahan Firaun memiliki pola yang sedikit berbeda dari kekhawatiran kedua pegawai istana dalam perikop sebelumnya. Kekhawatiran kedua pegawai itu timbul karena mereka berada di dalam penjara. Terkurung di sana, mereka tidak dapat menemukan siapapun untuk menafsirkan mimpi mereka. Namun, Firaun berbeda. Firaun memiliki kekuasaan untuk mengumpulkan semua ahli dan orang bijak di Mesir. Oleh karena itu, Firaun mengumpulkan semua ahli dan orang bijak ke istananya. Namun, apa yang terjadi? Hasilnya sama saja. Tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan mimpi itu. Kekhawatiran kedua pegawai istana disebabkan oleh tidak adanya kesempatan untuk bertemu orang atau meminta bantuan. Sedangkan Firaun, meskipun telah menggunakan semua kesempatan yang ada, tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Hal ini menunjukkan bahwa suatu masalah tidak dapat diselesaikan hanya karena kita memiliki banyak koneksi atau dapat meminta bantuan orang lain. Sebab dalam kedua kasus ini, pada akhirnya kegelisahan dan kekhawatiran berasal dari penyebab yang sama, dari satu alasan. Tidak adanya Tuhan, itulah masalahnya. Tidak mengenal Tuhan, itulah sumber masalahnya. Seperti yang diakui Yusuf dalam Kejadian pasal 40 ayat 8, tafsiran hanya berasal dari Allah. Jika kita jauh dari Allah dan tidak mengenal Allah, kita tidak dapat menyelesaikan masalah. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa hidupku begitu rumit? Tanpa Allah, tanpa pertolongan Allah, kita sama sekali tidak dapat menafsirkan sana. Meskipun kita berada dalam situasi di mana kita terhubung dengan banyak orang dan dapat meminta saran serta bantuan dari banyak orang, pada akhirnya, itu tidak jauh berbeda dengan situasi di mana kita terisolasi. Masalahnya tidak akan terselesaikan. Karena masalah ini bukanlah masalah yang dapat diselesaikan oleh manusia. Ini adalah masalah yang hanya dapat diselesaikan oleh Allah kita. Saudara-saudari yang terkasih, bawalah masalah Anda kepada Tuhan. Maka masalah itu dapat diselesaikan. Mintalah pertolongan kepada Tuhan, maka Anda akan menerima pertolongan. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar Anda sekalian menjadi umat Tuhan yang datang kepada Allah, bukan kepada manusia. Saat menjalani hidup, kita dapat melihat bahwa pola kekhawatiran manusia selalu seperti ini. Kita mungkin berpikir bahwa jika memiliki kekayaan atau kekuasaan, kekhawatiran dan kecemasan akan berkurang, tetapi tidak demikian. Orang-orang seperti itu juga memiliki penderitaan dan kegelisahan mereka sendiri. Yang penting adalah ini, baik orang yang terpinggirkan dari kekayaan dan kekuasaan, maupun orang yang menikmati kekayaan dan kekuasaan, pada akhirnya memiliki sumber kekhawatiran yang sama, yaitu tidak adanya Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Dalam perikop hari ini, ayat 8 juga mencatat, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Tidak adanya Tuhan, tidak mengenal Tuhan, adalah sumber masalah. Bahkan orang yang merasa memiliki segalanya, orang yang dapat mengumpulkan semua orang bijak di seluruh negeri, jika tidak memiliki Tuhan dan tidak mengenal Tuhan, pasti akan merasa khawatir. Masalah orang yang berada di dalam penjara harus diselesaikan oleh Allah. Dan yang dapat menyelesaikan masalah di istana pun hanyalah satu pribadi, yaitu Allah. Di tengah kisah-kisah tentang mimpi dan tafsirannya, kita menemukan Allah yang berada di pusat segalanya. Jadi, apa yang diungkapkan oleh kisah mimpi ini, siapa yang diungkapkannya? Kisah ini mengungkapkan Allah kita. Dalam kisah mimpi Firaun pun terungkap siapa Allah itu. Jika kita memperhatikan simbol-simbol yang muncul dalam mimpi ini, banyak diantaranya berhubungan dengan dewa-dewa Mesir. Di hadapan Allah, dewa-dewa Mesir itu bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah alat, sarana, atau figuran yang digunakan dalam sejarah yang dipimpin oleh Allah. Mereka muncul sebentar, digunakan, lalu disingkirkan oleh Allah. Pertama-tama, lembu-lembu itu keluar dari Sungai Nil. Sungai Nil adalah fondasi kekuatan dan kekayaan Mesir. Sungai itu sendiri dianggap sebagai dewa, bahkan disucikan. Lembu juga dikaitkan dengan dewi-dewi dalam mitologi Mesir, seperti Hathor atau Isis. Angka 7, fakta bahwa ada 7 ekor yang keluar, seperti yang Anda ketahui, adalah angka yang dianggap suci baik di Israel maupun di Mesir. Terakhir, Firaun sendiri adalah sosok yang disebut sebagai dewa. Dalam kisah mimpi ini, sebenarnya mereka tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka hanya muncul sebagai latar belakang, sebagai sarana bagi pekerjaan yang sedang Allah kerjakan. Mereka hanyalah alat bagi sejarah yang akan Allah wujudkan. Setelah bermimpi, Firaun, pria yang disebut dewa itu, menjadi gelisah. Namun, saudara-saudari, coba pikirkan sejenak. Selama ini, hal-hal tersebut dianggap sangat penting oleh orang-orang Mesir. Kita tidak bisa hidup tanpanya.
Kita tidak boleh menyinggung para dewa ini. Mereka hidup menyembah sungai Nil, menyembah Firaun, dan lembu-lembu adalah berhala mereka. Orang-orang Mesir pada masa itu hidup dengan menganggap semua ini sebagai dewa dan memutlakannya. Namun pada kenyataannya, bagaimana? Apakah mereka memiliki kekuatan? Sama sekali tidak. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun, dan pada kenyataannya bukanlah apa-apa. Mereka hanyalah alat yang digunakan oleh Allah. Mereka hanyalah latar belakang yang muncul dalam mimpi yang ingin Allah tunjukkan. Kita juga, jika kita melihat kembali hidup kita, seringkali hidup seperti ini. Itulah sebabnya kekhawatiran muncul. Terkadang dalam hidup kita, ada banyak hal yang kita anggap mutlak. Seolah-olah kita tidak akan bisa hidup tanpanya. Ada begitu banyak hal yang kita genggam erat dan andalkan dalam hidup. Namun, jika kita melihatnya dengan sedikit jarak, seperti dalam perikop hari ini, hal-hal itu tidaklah begitu penting. Kita bisa hidup tanpanya, dan ketiadaannya pun tidak menjadi masalah besar. Dan hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang jika Allah berkehendak, Dia dapat memberikannya dalam semalam dan juga mengambilnya kembali. Jika kita hidup dengan hati yang terlalu terpikat pada hal-hal seperti ini, maka sumber kekhawatiran dan kegelisahan akan terus bertambah. Jika ada sesuatu selain Tuhan yang terlalu memikat hati kita akan hidup terperangkap dalam kekhawatiran dan kecemasan. Dewa-dewa Mesir yang muncul dalam mimpi ini, singkatnya, adalah berhala. Hati kita juga bisa hidup terperangkap oleh berhala seperti ini. Mari kita memeriksa hati kita, dan saat menjalani hari ini, janganlah hidup dengan hati yang terpikat oleh hal-hal seperti ini, melainkan hanya memandang kepada Allah kita. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar pagi ini menjadi pagi di mana kita mengambil keputusan ini. Saudara-saudari, jemaat yang terkasih, Allah yang memberikan mimpi dan Allah yang menafsirkan mimpi. Siapakah yang menggenapi sejarah? Allah yang menggenapinya. Kita tidak bergantung pada sungai Nil. Kita tidak bergantung pada kawanan lembu. Jika kita memiliki satu pribadi, yaitu Allah, Dia dapat menganugerahkan semua itu kepada kita dengan berlimpah. Penyelesaian masalah tidak bergantung pada ada atau tidaknya bantuan manusia. Masalah hanya dapat diselesaikan jika Allah menyertai kita. Mari kita hidup dengan berfokus hanya kepada Allah. Hal-hal di sekitar kita yang memikat hati kita. Hal-hal yang kita anggap kita tidak bisa hidup tanpanya. Hal-hal yang tanpa sadar telah menjadi berhala dalam hidup kita dan menempati tempat Allah. Semua itu bukanlah hal-hal yang penting dalam hidup kita. Bukan hal-hal yang menentukan hidup kita. Mari kita serahkan berhala-berhala dalam hati kita. Sungai Nil, Hathor, atau Firaun dalam hidup kita. Semuanya kepada Allah. Mari kita persembahkan hati kita kepada Allah dan hidup dengan memusatkan hati kita kepadanya. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan agar hari ini menjadi hari seperti itu.